Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Igusti Aisrudayanti dengan NIM 2311031295. Nah, di sini kakak akan menjelaskan materi tentang pecahan dan operasi hitungnya dalam kearifan lokal Bali. Nah, kalau kalian penasaran dengan materi ini, silahkan tonton video ini sampai habis ya. Nah, adik-adik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu apa itu pecahan? Pasti kalian bertanya-tanya kan? Nah, pecahan itu adalah bilangan yang menyatakan keseluruhan. Nah, adik-adik, adapun bagian-bagian pecahan apa saja? Yaitu ada dua ya, ada yang disebut sebagai pembilang dan juga ada yang bisa disebut sebagai penyebut. Nah, anak-anak silahkan kalian lihat. Nah, contohnya ada 1/2. Satu yaitu menunjukkan jumlah bagian yang diambil. Jadi, yang disebut dengan pembilang adalah yang berada di atas garis, disebut menunjukkan jumlah bagian yang diambil. Yang kedua yaitu ada penyebut. Bisa kalian lihat contohnya juga 1/2. Nah, angka 2 atau angka yang di bawah garis menunjukkan jumlah bagian keseluruhan. Itu disebut sebagai penyebut. Nah, adik-adik, kita masuk ke contohnya. Nah, kita baca sama-sama ya. Ibu Made membuat satu loyang laklak dan memotongnya menjadi 8 bagian sama besar. Nah, jika Wayan memakan 2 bagian, maka ia memakan 2 dari 8 bagian. Pecahannya dapat ditulis sebagai 2/8. Kenapa bisa 2/8? Nah, tadi kan kita sudah belajar bahwa pembilang merupakan angka yang di atas garis. Pembilang itu menyatakan jumlah yang diambil. Jadi, jumlah yang diambil Wayan ada berapa? Yaitu ada 2 potong. Berarti ditulis 2. Nah, penyebut adalah angka di bawah garis atau kita sebut sebagai bagian dari keseluruhan. Nah, berapa bagian dari keseluruhan jajelakla? Yaitu 8 bagian. Jadi, pecahan bisa ditulis menjadi 2/8 atau kita sederhanakan menjadi 1/4. Nah, artinya Wayan memakan 1/4 layang laklak. Nah, adik-adik, tadi kalian sudah melihat contohnya ya. Bagaimana? Apa kalian sudah mengerti? Nah, kalau kalian sudah mengerti, kita masuk ke operasi hitung pecahan. Nah, apa sih operasi hitung pecahan itu? Nah, dalam budaya Bali, banyak kegiatan sehari-hari yang dapat dijadikan contoh nyata untuk memahami konsep pecahan, seperti membuat jajan tradisional, membagi sesajen, atau membagi hasil panen. Nah, dengan mengaitkan pembelajaran matematika pada konteks lokal, maka adik-adik atau siswa akan lebih mudah memahami dan menghargai budayanya sendiri. Nah, operasi pecahan adalah proses matematika untuk menjumlahkan, mengurangkan, mengalihkan, atau membagi pecahan. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk ke operasi pecahan yang pertama, yaitu apa tadi? Yaitu penjumlahan pecahan. Nah, penjumlahan pecahan adalah operasi untuk menambahkan 2 atau lebih pecahan. Nah, agar bisa dijumlahkan, penyebut harus sama terlebih dahulu dengan cara mencari KPK dari masing-masing penyebut. Nah, jika penyebutnya sudah sama, maka bisa langsung dijumlahkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke contohnya. Nah, contohnya kita baca, Ibu Made membuat satu loyang jajelakla dan membaginya menjadi 8 bagian sama besar. Kadek memakan 2/8 bagian, sedangkan Wayan memakan 3/8 bagian. Nah, berapa bagian yang sudah dimakan bersama? Nah, ayo adik-adik, kita pertama-tama kita cari dulu ya apa yang diketahui. Nah, diketahui Ibu Made membuat satu loyang jajelak Bali dan membagi menjadi 8 bagian sama besar. Nah, Kadek memakan 2/8 bagian. Selanjutnya, Wayan memakan 3/8 bagian. Nah, ditanya berapa bagian yang dimakan bersama? Nah, ayo kita jawab. Nah, karena penyebut dari soal tersebut sudah sama, yaitu berapa? Yaitu 8. Nah, maka bisa langsung kita jumlahkan. Pecahannya dapat ditulis sebagai 2/8 ditambah 3/8 sama dengan 5/8. Nah, jadi jajelakla yang sudah dimakan adalah sebanyak 5/8 loyang. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah memahami tentang penjumlahan pecahan? Selanjutnya, kita masuk ke operasi yang kedua, yaitu pengurangan pecahan.
Pengurangan pecahan adalah operasi untuk mengurangi satu pecahan dengan pecahan lainnya. Seperti penjumlahan, penyebut harus disamakan terlebih dahulu. Dengan cara apa? Dengan cara mencari KPK, seperti penjumlahan tadi. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Nah, kita baca ya. Dalam satu wadah terdapat 3/4 bagian bunga cempaka dan dipakai 2/3 bagian untuk canang hari ini. Nah, berapa bagian bunga yang masih tersisa? Yuk kita selesaikan. Pertama-tama kita cari apa dulu? Pertama-tama kita cari apa yang diketahui. Nah, diketahui dalam satu wadah terdapat 3/4 bagian bunga cempaka. Dipakai 2/3 bagian untuk canang. Nah, ditanyanya, berapa bagian bunga yang masih tersisa? Jawab, yaitu karena penyebutnya belum sama, maka kita harus mencari penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari KPK dari masing-masing penyebut. Nah, di sini KPK dari 4 dan 3 yaitu adalah 12. Nah, maka bisa ditulis langsung 3/4 dikurangi 2/3 sama dengan, nah, 3/4 kan tadi sudah diketahui KPK-nya 12. Jadi kita harus mencari kali-kali berapa penyebutnya agar hasilnya 12. 4 kali berapa hasilnya 12, yaitu 4 kali 3. Maka pembilangnya kita juga kalikan 3. Jadi 3 kali 3 per 4 kali 3. Dikurang sama seperti tadi. 3 kali berapa biar hasilnya 12? Yaitu hasilnya kali 4. Jadi kita kalikan 4. 3 kali 4, 2 juga pembilangnya juga dikali 4. Jadi 2 kali 4 per 3 kali 4. Nah, sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Per 4 kali 3, 12. Nah, dikurang 2 kali 4 sama dengan 8. Per 3 kali 4 sama dengan berapa? 12 juga. Nah, ini kan pembilangnya penyebutnya sudah sama. Jadi kita bisa langsung kurangkan. 9 kurang 8 sama dengan berapa? Sama dengan 1 per 12. Nah, jadi bagian bunga cempaka yang masih tersisa adalah 1 per 12 bagian. Bagaimana adik-adik? Sudah mengerti kan? Nah, adik-adik, kita masuk ke operasi pecahan yang ketiga, yaitu ada perkalian pecahan. Nah, perkalian pecahan dilakukan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut secara langsung. Nah, contohnya, Pak Ketut memiliki 1/2 hektar sawah. Dari sawah itu, 2/3 bagian ditanami padi jenis lokal Bali. Nah, berapa luas sawah yang ditanami padi? Seperti apa yang sudah kita kerjakan di contoh-contoh lainnya, yaitu pertama-tama kita cari apa? Kita cari apa yang diketahui dari soal. Nah, diketahui Pak Ketut memiliki 1/2 hektar sawah. 2/3 ditanami padi lokal Bali. Nah, apa yang ditanya? Ditanya yaitu berapa luas sawah yang ditanami padi? Nah, jawab. Langsung dikalikan saja, yaitu 1/2 dikali 2/3. Sama dengan, langsung saja dikalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 1 kali 2 sama dengan 2, 3 kali 2 sama dengan 6. Maka hasilnya 2/6. Lalu kita bisa sederhanakan dengan cara sama-sama dibagi 2, yaitu hasilnya menjadi 1/3. Nah, jadi luas sawah yang ditanami padi adalah 1/3 bagian. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah membahas tentang perkalian pecahan. Nah, sekarang operasi yang terakhir yaitu ada pembagian pecahan. Nah, apa itu pembagian pecahan? Pembagian pecahan dilakukan dengan cara mengalihkan pecahan pertama dengan kebalikan atau resiprok pecahan kedua. Apa yang dimaksud? Ayo kita langsung ke contoh soalnya. Nah, contohnya, Kadek memiliki 6 liter tirta suci. Ia ingin menuangkan tirta itu ke dalam botol-botol kecil, di mana setiap botol berisi 1/2 liter tirta. Nah, berapa banyak botol yang dibutuhkan? Penyelesaiannya, kita cari apa yang diketahui dari soal. Diketahui, Kadek memiliki 6 liter tirta. Setiap botol berisi 1/2 liter tirta. Nah, ditanya, berapa banyak botol yang ingin dibutuhkan? Kita bisa langsung jawab, yaitu 6 dibagi
1/2 sama dengan, nah kita ubah menjadi kali, yaitu 6 kali. Nah, di sini kita ubah pecahan yang kedua, di sini kan 1/2, maka kita ubah menjadi kebalikannya, di mana penyebutnya menjadi pembilang, yaitu 2/1. Nah, sama dengan, bisa langsung kita kalikan ya, 6 kali 2, 12 dibagi 1 sama dengan 12. Nah, jadi Kadek membutuhkan 12 botol. Nah, seperti itu adik-adik. Bagaimana adik-adik? Apakah sudah mengerti tentang pecahan dan operasi hitungnya dalam kearifan lokal Bali? Sudah mengerti kan? Nah, di sini terima kasih kakak ucapkan untuk kalian yang sudah mendengarkan penjelasan kakak. Nah, apabila ada kesalahan, kakak mohon maaf ya. Kakak ucapkan terima kasih.